Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita sebagaimana setiap Rabu sore yang kita lakukan, yaitu membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada chapter yang ke 53 dari bacaan Injil Yohanes pasal 10. Kita mulai saja dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ke-6. Kalau waktunya masih cukup, kita lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Tolong bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Terima kasih. Pasal 10 dari Yohanes ini sebenarnya kelanjutan dari pasal 9. Jadi ini pembicaraan ini masih ditujukan kepada para pemimpin agama Yahudi waktu itu, para orang Farisi yang menolak dia. Dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu. Coba kita baca ayat pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang bukti bahwa mereka pemimpin adalah ketika ada orang ini, orang yang buta sejak lahir itu disembuhkan, yang memanggil orang-orang Farisi ini. Bertanya mengapa matanya melek, mengadakan interogasi. Coba kita baca Yohanes 9 ayat yang ke-15. Yohanes 9 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ya. Menurut ajaran mereka, hari Sabat orang tidak boleh mengerjakan sesuatu. Ini hari Sabat kok disembuhkan, berarti mengerjakan sesuatu. Maka mereka merasa bertanggung jawab untuk mengadakan interogasi kepada orang yang melanggar hukum Taurat itu. Makanya dipanggillah ini. Lalu teruskan. Ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Mereka mengadakan interogasi, ya. Lalu akhirnya mereka yang akhirnya membuat penghakiman tentang siapa Yesus. Ketika Yesus tidak melakukan seperti yang mereka harapkan sebagai gembala dan sebagai pimpinan dari umat. Terus ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Ya. Jadi di sini mereka menghakimi Yesus. Kita baca juga ayat yang ke-18, 18 sampai 19. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa orang Farisi, pimpinan-pimpinan agama tadi, yaitu dari kelompok Farisi, bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Mereka punya otoritas untuk memanggil orang tua orang ini untuk diinterogasi. Terus? Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Iya. Teruskan sebenarnya. Ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ya, orang berdosa. Orang yang tidak mengikuti hukum Taurat dianggap orang berdosa. Tetapi Yesus memberikan peringatan kepada mereka. Oke, kamu menganggap dirinya sebagai pimpinan, sebagai gembala umat, sebagai pimpinan umat. Tapi ayat yang ke-39 sampai 41,
Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, Itulah oleh para pemimpin agama tadi yang menganggap dirinya pemimpin umat, gembala umat. Terus dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." berarti Yesus mengatakan mereka mengaku gembala, tapi gembala yang buta, yang menuntun umat. Oleh karena itu dari latar belakang pembicaraan antara Yesus dengan orang-orang Farisi inilah pasal 10 ini diucapkan oleh Yesus. "Aku berkata kepadamu." Oke, kamu mengaku dirimu sebagai gembala. "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Pembicaraan Yesus tentang dirinya sebagai gembala yang baik ini mengalir secara langsung dari pasal 9 yang kita bicarakan tadi. Ya. Sementara Yesus melanjutkan berbicara kepada orang-orang yang sama, ya, orang-orang Farisi, pemimpin agama pada waktu itu. Masalah dalam pasal 9 adalah bahwa umat Israel dituntun oleh gembala-gembala yang palsu, yang menuntun mereka kepada kesesatan dari pengetahuan yang benar serta dari kerajaan Mesias. Itu, ya. Karena mereka mengatakan Yesus itu orang berdosa, mereka tidak boleh percaya, dan lain-lain. Ya. Nah, di dalam pasal 10 ini Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang ditunjuk oleh Bapanya sendiri sebagai juru selamat dan raja, sebagai kontras dengan gembala-gembala palsu orang Israel yang mengangkat dirinya sendiri dan merasa benar sendiri. Coba kita baca beberapa ayat bahwa gembala yang benar itu adalah Allah sendiri. Coba kita baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1, "Tuhan adalah gembalaku." Tuhan adalah gembala. Dan ini orang-orang pemimpin agama itu menganggap dirinya gembala. Gembala yang palsu. Kita baca juga Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11, "Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya." Ya, Tuhan yang melakukan itu. Nah, kontrasnya kita baca di dalam Yeremia 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15, "Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Teruskan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Terus. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali." Sudah. Jadi pada waktu mereka dikembalikan, Israel dikembalikan kepada Tuhan, ada gembala yang ditetapkan, dan gembala itulah Mesias ini. Dan ketika Yesus nanti kita lihat mengaku dirinya sebagai gembala, maksudnya dialah Mesias yang ditunjuk Tuhan, yang dijanjikan di dalam Yeremia ini. Jadi pada saat itulah ketika Yesus datang, orang Israel tak lagi berbicara tentang bait Allah, tentang tabut perjanjian, karena bait Allah itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Dan Yesuslah tabut perjanjian itu, tempat di mana Allah menyatakan diri. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali."
Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Makanya kita di dalam Yeremia dinubuatkan nanti kalau gembala itu datang, orang tidak berbicara lagi tentang bait Allah. Sebab bait Allahnya adalah ya gembala itu juga. Kristus itu sendiri. Dan juga bukan peti perjanjian. Peti perjanjian tempat sekinah Allah berdiam itu adalah tubuh kemanusiaan Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Ke eskinomen en imin. Dan eskinosen en imin. Dan telah berdiam di tengah kita. Kata berdiam ini eskinosen dari kata skino. Skino itu artinya berkemah, yang berasal dari bahasa Ibrani sekinah. Oleh karena itu peti perjanjian di dalam bait Allah atau di dalam kemah pertemuan di tempat dinyatakan sebagai sekinahnya Allah, tempat Allah bersemayam untuk menemui umatnya. Coba kita baca di dalam Keluaran 25 ayatnya yang ke-8. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku akan diam. Jadi tadinya Allah diam di dalam tempat kudus. Karena tempat kudus itu sekarang digenapi dalam Yesus sebagai bait Allah, maka tempat Allah itu diamnya ya di dalam Yesus, maka diam di antara kita. Kita baca juga di dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat 41 dan seterusnya. Domba yang lain haruslah kau olah terus pada waktu senja. Sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan. Di depan pintu kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah bait Allah yang masih terbuat dari tenda. Terus? Di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu. Jadi Allah akan bertemu di kemah pertemuan itu. Karena terus kan bertemu dengan Israel terus untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel terus. Dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Terus 4. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Terus aku akan diam di tengah-tengah. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Di mana? Di dalam kemah pertemuan. Nah, sekarang Allah diam bukan di dalam kemah pertemuan bukan bait Allah, karena bait Allahnya digenapi dalam Yesus, maka Allah diam di dalam tubuh inkarnasinya Yesus. Firman telah menjadi manusia dan diam eskinosen en imin di antara kita. Oleh karena itu Yeremia tadi mengatakan, kamu tidak lagi akan membicarakan tentang bait Allah, tentang peti perjanjian, sebab ini adanya itu bersatu di dalam gembala yang akan dikirim tadi. Coba kita baca lagi Yeremia pasal 3 ayat 15 itu. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Terus kan? Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ya, karena apa? Karena sudah digenapi dalam wujud inkarnasi firman Allah yang menjadi gembala, dan dari gembala yang satu itu munculnya gembala-gembala baru nanti. Makanya disebut gembala-gembala Tuhan. Ya. Nah, coba kita bandingkan juga di dalam Yesaya 56 ayat 9 sampai 12. Yesaya 56 ayat 9 sampai 12. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Ya, tuh.
Pengal-pengal orang buta, termasuk orang-orang yang digambarkan dalam pasal 9 dari Yohanes 9 ini, orang-orang Farisi, pemimpin agama pada saat itu. Terus Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak, mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Ya itu gambarannya dikatakan orang-orang Farisi, para gembala yang digambarkan oleh Yesus yang digambarkan sebagai gembala yang buta tadi. Kita baca juga selanjutnya dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat 4, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi kita melihat para gembala-gembala Israel ini, para pembeda agama itu dikatakan sebagai gembala yang tidak ada gunanya, gitu ya. Kita baca juga di dalam Yeskiel 34 ayat 1, mulai 24 aja deh, jangan semuanya. 24 sampai 27. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Terus, Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. ya. Jadi dijanjikan akan ada Raja Daud. Raja Daud tentunya ini ketika Yeskiel mengatakan ini, Daud kan sudah mati lama. Ini yang dimaksudkan dengan Daud di sini adalah keturunannya, yaitu Mesias. Mesias akan datang yang menjadi mewakili Allah untuk menjadi gembala di tengah-tengah Israel. Menjadi gembala yang baik. Itulah sebabnya karena Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, dia merujuk dirinya sebagai Mesias yang akan dikirimkan oleh Allah ini. Kita baca juga di dalam Zakaria pasal 11 ayat 6. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Di sini konteksnya adalah mengenai ada dua macam gembala. Ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Yang sedang kita baca tadi adalah gembala yang jahat. Jadi dari perjanjian lama memang sudah ada gembala-gembala semacam itu, padahal gembala yang sebenarnya adalah Allah sendiri, yang nanti hadirnya di tengah-tengah manusia diwakili oleh Mesiasnya, yang digambarkan sebagai Raja Daud itu sendiri. Nah, selanjutnya di dalam Yohanes ayat pasal 10 ayat 1 sampai 30, ya, ini Yesus menggunakan suatu gambaran tentang rombongan domba. Tentang kawanan domba, ya, yang hidup di tengah-tengah kandang bersama. Itu apa namanya itu? Kalau mungkin di Indonesia tidak ada ya. Kalau di Amerika itu seperti tempat tempat penggembalaan di satu tempat itu, di satu lapangan itu, ya. Ya, di situ yang ada pada waktu di Timur Tengah. Jadi merupakan gambaran daripada tempat kandangnya domba bersama yang dilakukan oleh orang Israel pada abad pertama di Israel sana, ya. Ini yang gambaran yang ada di dalam Injil Yohanes 10 ini, supaya kita mengerti apa yang dikatakan, ya. Para domba itu akan dijaga dengan pagar, di mana
yang memiliki pintu gerbang, yang melalui pintu gerbang ini para domba masuk dan meninggalkan tempat itu. Nah, gembalanya menjadi penjaga pintu. Coba ayat 3 dari Yohanes 10. Untuk dia penjaga membuka pintu. Nah, itu menjaga pintu. Terus? Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Nah, itu ya, jadi menjaga pintu di situ. Tetapi untuk orang yang sewaan, orang disewa di situ juga bisa menggantikan kalau nggak dombanya atau orang yang disewa. Coba ayat 12, orang upahan. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik Berarti domba-domba. ada orang yang disewa untuk menggantikan gembala, menjaga domba itu adalah orang upahan ya. Terus gembala itu akan masuk melalui pintu gerbang. Tetapi untuk orang yang tujuannya adalah untuk mencuri atau melukai domba itu, akan memilih jalan yang lain dalam usaha untuk masuk ke dalam kandang tadi. Jadi tidak melewati pintu gerbang karena ada orang yang jaga kan. Akan cari tempat yang lain ya. Jadi kata-kata dalam Yehezkiel 34 yang tadi telah kita baca adalah merupakan latar belakang dari ajaran Yesus ini, karena Allah menghardik gembala-gembala Israel yang palsu, yaitu pimpinan-pimpinan rohani dari bangsa itu, karena tidak memperhatikan secara yang selayaknya kawanan domba Israel itu, yaitu bangsa itu. Injil sendiri mengandung gambaran-gambaran atau perumpamaan yang bersifat seperti gembala ini, umpamanya Matius 9:36, Markus pasal 6 ayat 34, Markus 14 ayat 27, Lukas 15 ayat 1 sampai 7, itu semua berbicara tentang kawanan domba ini. Nah, maka kembali, jadi kita mengerti kalau begitu apa sih yang sudah dibicarakan ini. Ini latar belakangnya adalah latar belakang kandang domba Israel pada abad pertama, bukan kandang domba yang ada di Indonesia ya. Yesus mengatakan dalam ayat 1, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu." Nah, pintunya Yesus. Dan para pemimpin agama tadi menolak Yesus. Dan mengatakan Yesus orang berdosa, dan mengatakan orang yang percaya Yesus akan dikucilkan. Maka merekalah yang dimaksud oleh Yesus bahwa mereka masuk ke dalam kandang domba, yaitu bangsa Israel menjadi pimpin bangsa Israel, tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Dengan cara yang tidak sah. Ya, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Mereka bukan gembala yang sebenarnya. Mereka datang untuk merugikan dan untuk melukai. Dan memang demikian kan akhirnya. Ketika orang-orang yang lahir buta itu disembuhkan oleh Yesus, bukan diarahkan untuk percaya pada Mesias, malah mau dia niaya, ya kan? Dianiaya dan mau dikucilkan dan lain-lain. Dan itulah yang kita lihat yang dilakukan oleh para gembala Israel ini. Ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ya tadi kita lihat, ya kalau ada pintunya, di situ ada gembalanya, ada penjaganya, ia adalah gembala domba. Yesus melalui pintu seperti yang ditetapkan oleh Bapa dalam nubuat-nubuat bahwa dia adalah Mesias itu. Untuk dia, kalau ada orang masuk melalui pintu ini, penjaga membuka pintu. Nah, ini mungkin orang upahan tadi, ada masuk orang upahan untuk menggantikan penjaga. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Karena biasanya di orang yang hidup di padang pasir seperti itu, mereka akan memanggil dengan suara teriak-teriak, dan biasanya masing-masing domba itu diberi nama-nama sendiri, kayak kita di Indonesia ya. Orang punya anjing itu, coba lihat di YouTube itu. Ada orang punya anjing buahnya, anjingnya punya nama satu-satu, dipanggil Mira, lalu lari. Freddy, lalu lari. Ya mungkin seperti itu. Dombanya bisa mengerti suara tuannya, ya, dipanggil suara tuannya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi kalau gembala yang benar itu akan dikenali oleh dombanya dan akan menuntun keluar kemana? Keluar tempat pengembalaan. Bukan hanya sekedar diperas susunya, diambil kulitnya, diambil bulunya, tetapi mereka tidak diperhatikan. Ketika pemimpin agama hanya memanfaatkan umatnya, ini adalah gembala yang buruk. Hanya untuk mendapatkan sesuatu dari domba gembalanya. Itu pemimpin agama yang buruk. Terus ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Nah, ini bedanya dengan di sini kita nggak punya ya gembala yang punya kambing buahnya gitu, yang dituntun gitu. Kalau di Timur Tengah banyak. Beda dengan di Barat, biasanya dombanya akan didorong dari belakang ya. Gembalanya berjalan di belakang. Kalau di Timur Tengah enggak. Di Timur Tengah enggak. Gembalanya akan berjalan di depan, dombanya akan mengikuti. Membawa pentungan, membawa gada. Kenapa? Karena di padang gurun itu banyak sekali serigala. Sehingga kalau si gembala ini tidak membawa senjata, serigalanya bisa menyerang domba-domba itu. Maka di dalam Mazmur 23 kita baca tentang gambaran dari Allah sebagai gembala itu. Mazmur 23 ayatnya 4. Terus tolong bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ya, saya pernah di Syria di padang belantara sejarah dengan Pak Bambang Nurseno waktu itu. Kami pergi ke Syria bersama-sama. Dan kami sampai kepada suatu biara di tengah-tengah padang pasir. Ya, itu ngeri memang. Jadi sepi sekali, dan itu gunung-gunungnya tinggi yang menjulang, lalu ada padang pasirnya, dan kalau malam pasti itu gelap. Dan mungkin di zaman itu banyak sekali binatang buas, ada singa, ada serigala dan lain-lain. Dan itu kalau orang melewati padang itu pasti ketakutan waktu itu, di zaman itu. Maka dikatakan ayat 25, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah itu saya katakan lembah kekelaman itu, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, kalau gembala membawa gada, untuk apa? Mukul serigala atau mukul singa. Dan tongkat untuk menuntun dia supaya tidak sesat. Nah, karena gembalanya punya senjata, punya penunjuk jalan, maka dombanya tidak takut. Dombanya merasa terhibur, aku selamat, aku aman dengan gembala ini, karena dia membawa gada, dia membawa tongkat. Nah, itulah kalau gembala yang benar itu memang mempunyai perhatian yang besar untuk keselamatan dari dombanya, berbeda dengan pencuri yang datang hanya untuk memperalat, mengambil susunya, memotong bulunya, mengambil kulitnya, hanya untuk tujuannya sendiri, bukan untuk tujuan kesejahteraan domba-domba itu. Nah, Kristus datang bukan untuk itu. Bukan seperti gembala-gembala tadi. Kristus datang membawakan kelimpahan kepada domba-dombanya, ya. Ayat 5. Tapi seorang asing, ya maksud dalam hal ini dia merujuk kepada orang-orang pemimpin agama yang diajak bicara tadi, orang-orang Farisi itu. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti.
Karena mereka tahu orang-orang ini bukannya menolong orang dalam kesulitan, orang disembuhkan kok malah mau dikucilkan. Itu kan menakut-nakuti ya. Orang-orang ini tidak akan mengikuti pemimpin seperti itu. Maka dikatakan, tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Ya lari, makanya orang-orang yang lahir buta itu setelah disembuhkan bukan mengikut orang Farisi, biarpun ditakut-takuti. Ya, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Mereka tidak tahu ini suara yang memberikan keselamatan, suara yang memberi penghiburan, suara yang memberikan kesembuhan. Tidak. Ini suara yang menakut-nakuti, suara yang menindas, dan suara yang hanya memanfaatkan mereka saja. Ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ya, mereka tidak mengerti karena pikirannya tertutup oleh kebencian itu sendiri. Maka mereka tidak sadar bahwa mereka itu disindir. Ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maksudnya apa ngomong begitu? Padahal itu mengingatkan mereka, kamu itu bukan gembala yang benar. Ya. Makanya akhirnya setelah Yesus menunjukkan siapa gembala-gembala itu, ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Gambarannya seperti pintu yang membuat kawan domba itu merasa aman karena ada penjaganya itu. Dan inilah di dalam Yesus itulah kita masuk ke dalam pintu domba-domba itu, kita menemukan keamanan kita. Ya, saya kira kita cukupkan sekian dulu dari ayat 6 Yohanes 10 ayat 7. Nanti Rabu depan kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.